kesempatan di pagi hari ini kami Tuhan berikan untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena 2 hari Tuhan sudah menyertai sehingga anak-anakmu yang sekarang menjadi orang kunci di kampus, pemimpin-pemimpin di kampus, dan ke depan akan menjadi pemimpin bangsa ini diinspirasikan oleh banyak hamba Tuhan yang menceritakan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Dan kami terus berdoa supaya itu benar-benar menjadi berkat bagi anak-anakmu tempat ini, dan juga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, kami renungkan di tempat ini betul-betul bermanfaat bagi kami ya Bapak, supaya tekad kami untuk membangun kembali bangsa ini, memperbaiki bagian-bagian yang rusak, itu dapat kami laksanakan di masa yang depan ketika Tuhan memanggil kami untuk terlibat di dalam pergumulan bangsa ini. Mari Tuhan terus sertai kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami betul-betul diarahkan oleh-Nya. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, ide yang bagus tadi dari MC. Jadi kalau ada yang ngantuk, cubit. Tapi kalau pria wanita jangan cubit. Kalau sama wanita boleh cubit ya. Kalau pria sikut saja ya. Sekarang bisa atur bagaimana hidup, soalnya di cuaca dingin seperti ini itu membuat kita lebih mengingat kasur daripada duduk untuk mendengar. Berharap kita cukup kuat untuk mengikuti eksposisi 2 pasal dari Nehemia. Nah, karena bacaannya panjang, maka saya membaginya untuk beberapa bagian. Kita baca dahulu Nehemia 4 ayat 1 sampai 6. Nanti kemudian kita akan bahas lagi dari 7 sampai 15, 16 sampai 23, dan kemudian pasal 5 kita baca juga nanti secara bagian per bagian. Karena itu saya ajak kita untuk baca bergantian dari Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ya saudara, nanti kita akan lanjutkan pembacaan berikutnya. Saudara, saya mengambil tema sikap seorang pemimpin dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam mengerjakan visi. Saudara-saudara, kalau kita melihat doa-doa orang atau jemaat Tuhan biasa di gereja atau ibadah-ibadah rayon gitu ya, pengharapan mereka dalam doa yaitu kalau bisa ya, mereka memohon Tuhan supaya hidup mereka itu bebas dari tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau boleh hari ini dibangun pagi sepanjang hari tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Kalau boleh sepanjang minggu ini hidup itu akan mulus terus. Bahkan satu minggu ke minggu yang lain sampai sebulan itu tidak ada persoalan apapun.
Saudara, kalau kita menyimak baik-baik, apakah betul kita bisa bebas atau lepas dari tantangan selama kita hidup, atau selama sebulan kira-kira? Seumur hidup kita, apakah tantangan itu tidak akan pernah terjadi? Saya pikir tidak. Kalau gitu, mengapa kita sering berdoa agar Tuhan bebaskan kita dari masalah-masalah? Kalau bisa seumur hidup tanpa masalah. Saudara, selama kita masih hidup di dunia, saya pikir yang telah jatuh dalam dosa, maka pasti kita akan menemui tantangan dan kesulitan. Walaupun kita rajin berdoa, doa-doa kenceng naik ke Tuhan, kita seperti lagu Kidung Jemaat, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, misalnya ya. Lagu kita nyanyi itu memerlukan Tuhan, tetapi ancaman, masalah, kesulitan, persoalan seringkali itu juga bagaikan bayangan kehidupan yang menyertai kita. Karena Tuhan memang tidak pernah berjanji kalau kita banyak doa maka hidup kita pasti bebas dari tantangan. Saudara, Nehemia seorang pemimpin yang mendapat kemurahan Allah dalam hidupnya dan memimpin dengan pengandalan akan Tuhan, pun mengalami masalah dan tantangan. Walaupun tugas untuk membangun tembok adalah tugas yang datangnya dari Tuhan, namun ada saja tantangan itu. Bahkan bobot dari tantangan itu makin lama makin keras, makin berat dan bervariasi. Baru saja bebas dari persoalan Sanballat, gitu ya, muncul lagi masalah dari bangsanya sendiri. Dari sini kita belajar sebagai pemimpin atau calon-calon pemimpin depan bahwa setiap pemimpin Kristen yang mengerjakan visi Allah bagi pembangunan bangsa itu tidak mesti bebas dari kesulitan dan tantangan. Sekali lagi, setiap pemimpin Kristen yang mengerjakan visi Allah bagi pembangunan bangsa tidak mesti bebas dari kesulitan dan tantangan. Pertanyaannya, kalau begitu tantangan seperti apa dan bagaimana strategi atau sikap kita sebagai calon pemimpin dan pemimpin dalam menghadapi masalah ketika kita mengerjakan visi Allah? Mari kita belajar dari pasal 4 dan 5 ini. Saya melihat bahwa tantangan pertama yang dihadapi oleh Nehemia, ya, itu ayat ejekan atau hinaan dari Sanballat, ya. Itu berkaitan penghinaan atas kemampuan pemimpin dalam mengerjakan visi. Saudara, Nehemia 4 ayat 1 ini dikatakan bahwa ketika Sanballat mendengar bahwa mereka Israel itu sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati dan mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Kita lihat tantangannya, ya. Mereka mengolok-olok. Itu dia pakai, saya tulis 5W. Ya. Pertama dia bilang, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Saudara, apa gerangan? Esensinya dia mau bilang bahwa kalian tuh buat sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali. Ya. Menganggap apa yang Israel lakukan itu tidak berarti. Karena dia memandang bahwa Israel di dalam benak dia, di dalam pandangan dia, Israel sudah adalah bangsa yang lemah sekali sehingga dia buat apapun itu tidak ada artinya sama sekali. Ya. Yang kedua adalah apakah mereka memperkokoh sesuatu? Dalam bahasa Inggris, will they fortify themselves? Lebih tepat dibilang, akankah mereka memperkokoh diri mereka? Dia bilang bahwa mereka tidak mungkin bisa kuat. Jadi kekuatan dan kemampuan Nehemia dan bangsa Israel sekali lagi diragukan. Yang ketiga dia bilang, apakah mereka hendak membawa persembahan? Sebenarnya dalam tafsiran dari Kitner ini dia bilang begini. Itu lebih tepat dibilang, apakah orang-orang fanatik ini akan berdoa dari tembok berdiri? Dia menghina ibadah Israel. Yang keempat, apakah mereka akan selesai dalam sehari? Karena dia menganggap ini tembok besar dan tidak mungkin bisa selesai. Dari sisi waktu dia meragukan penyelesaian itu, sangat tidak mungkin. Yang keempat, apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Bahannya dari mana? Dari debu itu, dari batu-batu bata yang sudah rusak-rusak. Tidak ada potensi material, tak mungkin.
Ini ejekan terhadap kemampuan pemimpin dan orang-orang yang mengajarkan visi. Nah sekarang Tobia, ini yang saya pikir ini terlalu lebay. 4 ayat 3, lalu berkatalah Tobia orang kampung itu yang ada dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat menuju robolan yang batu mereka. Soalnya ini penghinaan luar biasa. Ya. Kalau dibilang anjing hutan membangun, kalau anjing hutan meloncat menabrak itu masih mungkin. Ini menyentuh. Jadi artinya mau lompat sentuh dulu. Jangan. Gila. Penghinaan luar biasa. Kalau tembok yang dibangun itu tinggi, nah mungkin anjing hutan itu bisa lompat setinggi 5 sampai 9 meter. Ini sangat kuat ejekan, itu kualitas ejekannya dengan sampah. Bahkan terlalu berlebihan, sangat lanjutan yang saya tulis ini ya. Kemampuan anjing hutan menyentuh berapa kuat sih ya. Penghinaan luar biasa bahwa Israel tidak berkualitas dalam pekerjaan. Itu menyinggung kemampuan dan kecakapan Israel. Saudara kalau menghina begini, kalau kamu di timur itu langsung berantem gitu ya. Darah tinggi semua sih. Dia dekat-dekat silakan hina ya. Dia jauh-jauh pasti aman, lebih dekat ya. Jangkauannya sampai gitu ya. Lebih baik memberi dan menerima. Saya lihat saya melihat ini ya. Kalau kita ya, dihina seperti ini ya, ini tak enak sama sekali. Kemampuan kita, kualitas kita ya, itu sangat menyinggung perasaan. Tapi apa respons ya? Respons mereka. Ya sebelum kita sampai pada respons ini saya melihat ya. So, saya bayangkan Nehemia ini yang berespons ya. Itu dia marah, wajar. Dia marah wajar. Seandainya penghinaan itu diajukan bagi kita ya. Ada orang yang bilang kita, siapa kamu sih? Ya. Baru pulang dari roh gitu ya. Dan semangat mau membangun. Urus tuh kuliah, kelar dulu gitu ya. IPK aja belum perbaiki ya, ada satu mata kuliah yang masih gantung gitu ya, sosokan TK-TK gitu ya. Orang-orang ngolok ini tidak masuk akal. Masa niat baik dikaitkan dengan IPK? Iya kan? Itu gak berbanding lurus IPK biar jeblok, gak berbanding lurus dan niat baik untuk membangun kan? Kalau IPK jeblok ya itu ya upah dosa ya. Tapi niat membangun ini dari hati yang tulus gitu. Beda gitu. Ada orangnya IPK tinggi gak ada niat membangun. Kita biar IPK ada niat membangun. Ya, terhibur ya. Tapi saya lihat sendiri penghinaan pada kemampuan ini membuat orang sangat mungkin naik pitam cepat. Ya. Soalnya respon Nehemia itu dari ayat 4 sampai ayat 6 ya, bilang ini ya. Dia membagi persegumulan itu kepada Tuhan dalam doa. Dalam doanya Nehemia, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Ya. Jadi ejekan itu merendahkan sekali, sehingga ditarik dalam satu bentuk penghinaan yang luar biasa. Balikan cacahan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Saudara Nehemia bilang begini sepertinya, Tuhan kami pernah ditawan, kami pernah dipukul, dan kami rindu membangun bangsa kami. Dan mereka ini mungkin belum pernah dibuang. Tuhan lempar mereka ke tempat pembuangan supaya mereka rasa betapa rindunya orang buangan mau membangun kembali negeri. Supaya mereka sendiri ya, kepala mereka diserahkan mereka menjadi jarak. Supaya mereka tahu bagaimana menderitanya mereka dan kerinduan membangun kembali tembok. Karena kami membangun tembok penting bagi identitas bangsa kami. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Saudara Nehemia begitu marah dengan Tuhan, jangan kau hapus dosa mereka.
mereka menyakiti hatimu. Saudara, memang doa seperti ini saya pikir kurang pas untuk kita tiru gitu ya. Tuhan, biarlah dia bujang seumur hidup karena dia mematahkan hatiku. Nah mungkin lah ya. Tuhan bilang begini ya, seringkali Tuhan itu bilang kasihilah musuhmu ya. Saya pikir ini doa Nehemia ya, kita bisa mengerti bagaimana Nehemia naikkan doa sedemikian rupa ya. Tapi kan Tuhan bilang berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu ya. Saya pikir doa ini ketika membacanya saya bisa memahami dia satu sisi secara manusia bahwa curhatan Nehemia kepada Allah lahir dari sakit hatinya dia terhadap hinaan itu ya. Lontaran kata-kata itu begitu pedas, dan kalau dia bilang ini, Tuhan timpakan kepada mereka, bagi Nehemia hak pembalasan itu di tangan Tuhan. Jadi memang tepat dia arahkan permohonan dia kepada Allah, karena Allah yang membalas, bukan mereka. Dan juga dia bilang mereka menyakiti hatimu Tuhan. Jadi bagi Nehemia sendiri, pada waktu orang menyakiti mereka yang mengerjakan visi dan misi yang Tuhan percayakan, at the same time pada saat yang sama mereka sedang menyakiti Allah, hati Tuhan yang mengutus umatnya bekerja. Saudara, doa ini memberi penghiburan bagi kita bahwa kita yang bekerja di ladang Tuhan punya tekad yang baik untuk membangun bangsa karena visi yang Tuhan berikan bukakan, taruhlah selama di roh ini. Kemudian orang mulai menghina kemampuan dengan tujuan mematahkan semangat, melumpuhkan niat untuk membangun. Maka mereka berhadapan sesungguhnya dengan Tuhan pemberi visi itu. Ini penghiburan bagi kita. Sehingga mari kita sadar bahwa bukan saja lontaran penghinaan itu bagi kita yang mengerjakannya, tapi sesungguhnya mereka sedang melontarkan penghinaan itu kepada Allah. Di dalam perkembangan pelayanan kita juga, kita mesti berhati-hati di sini. Pada waktu hamba Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, ya, mereka membangun proyek yang Tuhan percayakan, sehingga pada waktu yang sama kita tidak dikasih visi itu, dan kemudian bisa jadi tercetus kita, kemudian berbicara tentang hamba Tuhan yang demikian. Kita mesti hati-hati, karena sangat mungkin kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang memberi visi dan misi bagi hamba Tuhan yang lain yang mengerjakan. Ini juga warning bagi kita. Seringkali di dalam persaudaraan Kristen, tubuh Kristus terpecah-pecah karena kalau ada satu gereja membangun dari sisi rohani yang lain, maka kemudian secara doktrinal gereja-gereja yang kuat secara doktrinal itu mulai mengatakan, wah itu sesat, wah itu apa ya, kata-kata yang pantas dikasih, banyak kata-kata. Nah pendeta yang biasa mendengar itu, mereka bawa ke hadapan Tuhan. Dan itu berbahaya sekali bagi kita yang sesama anak Tuhan yang dalam march proyeknya Tuhan membangun bangsa ini. Mari kita saling menghargai, belajar dari persoalan ini. Biarlah gereja-gereja yang lain, misalnya, mereka membangun sisi yang lain rohani. Ada gereja-gereja yang memang memakai karunia luar biasa. Jadi ada kesempatan mereka berkumpul, manifestasi karya Roh Kudus terjadi, dan ujian bisa disana. Ada gereja-gereja yang memang itu tidak mengizinkan adanya manifestasi, tapi yang satu marah-marah, yang lain Tuhan kasih kok, dia marah-marah. Ini sudah menjadi rahasia umum. Persatuan tubuh Kristus tercabik-cabik karena ada persoalan seperti yang terjadi pada Sambal. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penghiburan bagi kita yang bekerja di ladang Tuhan, yang mengerjakan visi yang Tuhan kerjakan, bahwa Tuhan pun mengerti apa yang kita alami. Maka Alkitab tidak berbicara dengan doa Nehemia ini, Tuhan marah dia. Ini sepertinya Tuhan bungkam. Dan saya membayangkan Tuhan bilang, anak, aku mengerti betapa hatimu sangat berhina. Tapi jangan doa begitu dong. Ya. Naturku mengampuni. Tapi terlepas dari itu, saya pikir nanti suatu saat kita bertemu dengan Nehemia di surga, ya kita bertanya. Ya. Memang tidak pada tempat memberi penilaian
dia doa, salah, berdosa dia. Ya, kita bungkam untuk itu. Tetapi yang pasti bahwa doa seperti ini semangat yang lahir dari hati yang betul-betul terhina, dan ini menjadi poin kita, yaitu curhat pada Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang dia bisa curhat pada Tuhan itu, mengungkapkan isi hati dia. Dia bilang, Tuhan, aku menangis, Tuhan, aku marah. Ya, dengan orang-orang seperti itu, silakan. Ya. Dan sampai Tuhan, aku marah, biarlah dia bujang seumur hidup. Oh, jangan ya. Itu juga ya, tapi Tuhan mengertilah perasaanmu. Tuhan tidak membenarkannya pastikan. Nah saudara, mari kita lihat respon waktu dia sharing apa lanjutannya ya. Yang kedua ya, setelah dia sharing pada Tuhan ya, mereka tetap fokus pada visi yang diberikan Tuhan ya. Itu gambar, mereka fokus pada pembangunan itu. Kalau bisa langsung jadi nanti itu gambaran tembok yang ada menaranya, dan mereka fokus bahwa ada persoalan. Iya, silakan ada persoalan. Tapi kami sudah bawa ke hadapan Tuhan. Karena itu kami harus terus melanjutkan pekerjaan tembok itu. Ya, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nah ini saya lihat dalam bahasa Ibrani begini. La ason. For the people had a heart to work. Karena orang-orang mempunyai hati untuk bekerja. Saya pikir ini terjemahan yang lebih pas. Kalau sepenuh hati, bahasa Indonesia ini ya, diksinya sepenuh hati dan mempunyai hati untuk bekerja. Saya lebih memilih karena orang-orang mempunyai hati untuk bekerja. Ya. Nah, hati mereka itu terpaut di dalam visi itu. Itu sebabnya kalau hati sudah terpaut ke dalamnya, maka tantangan apapun terobos. So, saya bayangkan, secara manusia ada pribadi lawan jenis yang jatuh cinta misalnya. Orang tua bilang tidak, tapi karena hati dia berpenuh pada kekasihnya, dia tabrak. Budaya apapun libas, ya. Yang penting memperjuangkan cinta yang Tuhan kasih. Karena hatinya di sana. Itu secara negatif Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu kalau negatif. Ya, kalau orang hatinya ada pada hartanya, akan sulit dia pada hal-hal Tuhan. Nah ini hati bangsa itu ada pada visi yang Tuhan kerjakan. Makanya ini, kalau kita melihat, kadang-kadang orang mengerjakan visi, ya. Tapi kalau tidak ada hati di sana, maka kalau persoalan itu muncul, ya, maka komitmen dia itu mulai melemah, maka mulai bergeser. Kenapa? Karena orang mengerjakan sesuatu bukan dengan hati, bukan melihat panggilan dia, bukan melihat visi dan misi yang begitu penting, yang dia mengupayakan itu bukan dengan akal saja, tetapi dari hati yang terdalam. Orang yang melakukan demikian, ini orang-orang yang tidak akan mundur apabila ada persoalan seberat apapun, terobos masuk. Saudara, semalam itu ya, kita bisa melihat ya, kita bisa menyaksikan kesaksian dari Bu Lurah Susan itu ya. Syukur-syukur dari kamar saya datang, oh pas dia share. Saya melihat memang dia punya hati untuk melayani. Ya, jadi dia tetap saja. Biar orang-orang itu ya, marah-marah dan seterusnya pada dia. Saya pikir biar orang-orang hina yang dia saksikan kemarin demo dia, malas tahu aja. Ya, saya pikir Tuhan menempatkan orang-orang tepat. Dari casingnya juga dia tegak kuat ya. Jadi dia bisa menghadapi orang-orang itu. Misalnya yang marah-marah itu dia di bawah. Marah-marah. Dia mampu hadapi. Nah yang saya heran, itu laki-laki kok marah-marah perempuan gitu ya. Laki-laki marah-marah, laki-laki wajar ya. Tapi ya itulah yang terjadi ya. Orang kalau sudah emosi, nah pakai akal sehat gitu ya. Tapi Bu Lurah itu tetap maju dan bertahan sampai dapat penghargaan dari kantor dan seterusnya. Saya pikir orang kalau punya hati di dalam pekerjaan
pekerjaan membangun ya. Itu tantangan apapun dia lanjut. Memang dia sharing kepada Tuhan, bukan untuk bilang Tuhan ini terlalu berat ya. Kalau bisa yang lain saja Tuhan. Ya. Ini mungkin dia lebih berbakat Tuhan. Ya, dia saja. Saya urus rumah tangga saja. Nggak mungkin begitu ya. Karena hatinya ada di sana. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati, itu persoalan apapun kita. Karena lahir dari tekad yang kuat di hati, mengasihi visi itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi ya, kalau kita melihat tokoh juru selamat kita pun hatinya di sana. Jauh-jauh dari surga ya, turun ke dunia. Hatinya pada kita, orang-orang berdosa ini. Kalau Allah perjanjian lama dibilang bagaimana aku tidak akan mengasihi ya, bangsa Niniwe yang begitu banyak itu yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan maka dia mengasihi bangsa itu. Yesus Kristus pun sama. Bagaimana aku tidak mengasihi anak-anak roh yang berdosa-dosa kecuali berbicara. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita yang lagu-lagu sebagaimana aku adanya, kita semua berdosa. Tapi hati Tuhan ada pada orang berdosa. Memang Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi orang yang berdosa. Hati Tuhan ada di sana. Maka Kristus mau turun ke dunia, menghadapi banyak persoalan. Bahkan dalam pelayanan waktu dia menyembuhkan orang yang dirasuk setan, maka dia bilang orang-orang Yahudi pada waktu itu lawannya dia mengusir dengan Beelzebul, dengan pengurus setan. Saudara, ini menghina sekali. Dengan kuasa Tuhan dia usir setan dari orang. Kemudian lawannya bilang, lu pakai dukun ini, lu pakai macam-macam, pakai kuasa yang lain. Bahkan dalam satu peristiwa, saudara-saudaranya pada waktu Yesus berhadapan dengan orang yang menentang dia, Yesus mengatakan aku datangnya dari Allah. Saudara-saudaranya bilang, Yesus gila kali ya. Mereka pun menolak dia. Ini adik-adiknya dia, gak sopan sama kakak pertama. Tapi dia tetap. Sempat-sempat Tuhan bilang ini, seorang nabi itu tidak ya, dihargai di negerinya sendiri, tidak diterima di negerinya sendiri. Saudara, penolakan ini menjadi natur orang percaya karena Kristus yang punya hati menebus mengalami penolakan luar biasa. Saudara dan saya pun pasti akan mengalami persoalan kesulitan, penghinaan terhadap kemampuan karya. Tapi mari Kristus yang sudah menyelesaikan visi penyelamatannya pada saudara dan saya, karena hatinya ada di sana, itu inspire kita, menginspirasikan kita. Kalau saya mau bekerja, memang ada tokoh yang Tuhan pakai Nehemia, tapi melampaui itu semua ada Kristus yang sudah mati bagi saya. Kalau hati Kristus ada bagi saya, maka hatiku pun mengasihi orang-orang yang Kristus kasihi. Saya pikir poin ada di sana. Di mana hatimu berada, di situ visi Tuhan akan kita kerjakan secara sempurna walaupun persoalan. Itu sebabnya saudara harus diakui memang ya, bahwa lontaran kata-kata penghinaan, lawan yang melecehkan kemampuan karya itu biasa menusuk hati, melemahkan bahkan melumpuhkan niat, semangat, dibantu tantangan fisik. Kalau persoalan itu berat, kita kerja mati-matian, terus kerja seminggu bisa panitia kita kerja, kemudian kita tidur, minum vitamin tidur, besok udah segar. Tapi kalau ingat kata-kata dia, ya, orang saya sebenarnya semangat, tapi waktu saya dengar kata-kata kakak itu, aduh saya nggak bisa. Memang kata-kata lontaran itu, ya, penghinaan itu begitu traumatik, sehingga ada pepatah yang bilang ini, air curahan tidak mungkin kembali ke tempatnya, air tumpahan tidak mungkin balik.
kata-kata yang sudah dilontarkan, yang menyakiti hati orang, tidak mungkin akan kembali dapat kembali. Itu sebabnya belajar dari Nehemia, Sanballat, kita juga perlu memakai kata-kata atur baik-baik, supaya jangan emosi kita membuat lontaran kata-kata menyakiti orang. Nehemia itu tidak melihat karena memang hatinya di sana. Tapi kita jangan bilang, aku kan mau uji, hatimu ada di sana enggak? Makanya sengaja kata-kataku kutajamkan kepadamu. Itu dia jahat, ya. Dia jahat. Sekarang mari kita belajar di sini bahwa di mana hati kita. Kalau kita tahu pada visi yang Tuhan berikan, tantangan apapun kita akan berhasil. Sekarang mari kita lihat sisi kedua tentang yang berikut. Kita baca sisi kedua ini dari ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Kita baca 7 sampai 15. Saya ayat 7 teman-teman, kita pergantian. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dan dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkan, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kita melihat di sini bahwa tantangan itu memuncak. Saya tulis di situ ya, nyawa pemimpin dan orang-orang yang dikasihi terancam. Ya. Ayat 7 dan 8, ya, tantangan semakin memuncak. Musuh menyatukan kekuatan untuk menyerang. Jadi dari serangan perasaan, ya, dari segala psikologi, kini karena tidak berhasil, sekarang mereka serang fisik, ancaman penyerangan fisik. Dan kalau gitu ya, kalau tadi hanya yang mengejek-ngejek itu Sanballat gubernur Samaria dan Tobia penguasa pemimpin di orang Amon, wilayah Amon, ini ada Geshem yang memang kita sudah dengar, ini tambah lagi Asdod. Jadi waktu tembok-tembok itu akan ditutup, ini dia cari cari temannya untuk bisa kemudian bersama-sama memerangi, mengacaukan perbaikan tembok itu. Jadi orang-orang ini mengepung dari semua bagian. Mereka bersepakat menyerang, mengacaukan, dan ini bahaya besar. Karena empat pimpinan wilayah ini beserta pasukan dan tentara masing-masing. Jadi kalau mau bilang di barat, ya, tidak ada jalan keluar. Mau lari ke arah barat, ada di sana. Ke timur, ke selatan, ke utara, mereka ada. Jadi ancaman ini bukan hanya Nehemia dan orang-orang kuat atau pekerja-pekerja, tapi anak-anak dari orang-orang Yahudi pun yang mungkin ada di dalamnya, ya, di sekitar mereka pun itu menjadi ancaman. Itu sebab kita akan lihat bahwa Nehemia bilang bagi anak-anakmu, bagi istrimu, bagi orang-orang yang kau kasih. Jadi ini tantangan nyawa pemimpin dan orang-orang yang melayani. Kalau orang bisa bilang begini,
Kalau pemimpin saja yang dia misalnya ya, itu menghadapi tantangan nyawa, itu tidak akan takut ya. Tapi orang-orang yang dikasih, ini dia persoalan. Si perampok uang negara Nasarudin itu saja ya. Waktu dia ditangkap, dia bilang, apa Pak SBY saya ditangkap, tapi jangan ganggu istri dan anak-anak saya ya. Jadi orang-orang yang dikasih itu rupanya itu menjadi faktor yang membuat kalau ditekan, kalau ditangkap, dianiaya, itu membuat orang pemimpin itu mulai melemah. Dan ini ancaman bagi para pembangun itu demikian adanya. Dan pada waktu ancaman itu ya, 4 ayat 9 respon Nehemia berdoa dan berjaga-jaga. Jadi dua kekuatan yang ada dipadukan, kekuatan spiritual ya, terus dia berdoa karena dia man of prayer, dan tindakan praktis itu dia gunakan. Jadi apa yang baik dia mengatur. Dia bilang, tetapi kami berdoa kepada Allah dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi mereka terus berdoa dan terus melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Kadang-kadang orang berdoa itu untuk lari dari tanggung jawab, tapi Nehemia ini berdoa untuk bertanggung jawab. Jadi dia berdoa kepada Tuhan untuk bertanggung jawab mengerjakan. Ada orang yang ini sudah tidak usah belajar, berdoa saja karena kau pelayanan juga capek, berdoa saja pasti Tuhan akan melakukan jawaban-jawaban nanti. Itu berdoa untuk lari dari tanggung jawab. Tapi Nehemia berdoa untuk bertanggung jawab. Jadi memadukan kekuatan spiritual dan kekuatan dia di dalam hikmat yang Tuhan kasih menata dengan tindakan praktis menghadapi persoalan yang ada. Nah, karena siang dan malam itu, ya, nah itu hanya mereka lemah. Ya, jadi karena siang dan malam itu, ayat 10 itu dikatakan 4 ayat 10, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Ya sanggup karena membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu, ayat 11, tidak akan melihat apa yang sampai kita ada di antara mereka membunuh. Ya. Jadi di satu sisi itu ancaman itu ada, dan di sisi yang lain kesulitan dari tim sendiri itu ada. Nah mereka sudah lemah karena saya pikir mereka memang kerja sambil jaga siang dan malam. Itu sebabnya yang memasang tembok itu, menaikannya, dan yang mengangkut puing-puing sebagai material untuk membantu menaikannya itu lemah sekali. Ini kondisi yang memperparah kepemimpinan seseorang. Ancaman ada, tapi tidak punya kekuatan lagi untuk menahannya. Mereka sudah lemah untuk membangun. Nah nampaknya tantangan ini tidak putus-putus. Di saat mereka lemah, lawan itu menyebarkan perang urat syaraf. Ya. Nanti lawan itu bilang begini ya. Orang-orang Yahudi kasih tahu Nehemia, ya, bahwa kami akan serang mereka. Saya pikir ini strategi perang. Kalau kita baca sejarah itu Genghis Khan. Ya. Kalau dia mau datang kepada satu kerajaan, dia sebar mereka dulu bahwa pasukan kami ini, dia pakai wanita 10.000 pasukan berkuda dan perlengkapan-lengkap. Itu kasih takut lawan, juga ciut nyalinya sebelum berperang. Nah ini yang dilakukan strategi perang orang tua untuk kasih tahu kami akan serang. Kalau 1-2 kali, ya bisa 10 kali. Saya bayangkan hari ini datang kasih tahu, besok lagi dia datang kasih tahu, wah ini bahaya, mereka akan serang. Nehemia masih tenang. Datang kasih tahu lagi, 10 kali. Ini berat sekali, sangat menakutkan dan melemahkan. Ini perang urat syaraf yang dikerjakan oleh musuh, dan perang terbuka siap mereka hadapi, diserang dari 4 penjuru. Soalnya respon Nehemia, kondisi yang sulit. Pertama, dia memperkuat posisi yang lemah, yang mudah diserang oleh lawan. Jadi di lembah itu dia mulai memasang orang-orang dengan persenjataan perang. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarga. Di bagian-bagian yang paling rendah dan tempat itu di belakang dari tempat-tempat yang terbuka.
posisi tembok yang lemah yang mudah diserang itu dia taruh. Masing-masing keluarga siap di situ untuk berperang. Konsentrasi membangun terpecah, sekarang perang dulu. Dia tahu bahwa itu sangat mudah untuk dimasuki oleh lawan. Dia tahu posisi-posisi lemah itu akan sangat mudah dihancurkan. Maka dia perkuat di sana. Kalau saya melihat ini, ketika orang mengerjakan visi, memang kita sedang berjuang. Kita tidak harus tahu semua untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk membangun visi dan misi yang Tuhan bebankan kepada kita melakukannya. Memang kita kadang-kadang working by learning atau learning by doing, belajar dengan bekerja, belajar sambil bekerja. Jadi kadang-kadang kita tidak punya wawasan yang cukup untuk melakukan satu rencana Tuhan yang Tuhan tanam di hati. Tetapi kalau ada persoalan, itu izin Tuhan untuk kita menemukan, oh ternyata kita ada lemah di sisi ini, di sisi sana kita masih yang perlu kita kuatkan. Itu sebabnya pada waktu ada Nehemia hadapi ini, dia melihat, wah ini ada persoalan, ini di bagian lebak, ini bagian lembah, ini masalah di sini. Ini harus ditutupi oleh orang-orang dengan bersenjata lengkap. Nah sama pada waktu kita mengerjakan visi yang Tuhan percayakan, mungkin ada bagian-bagian yang kemudian karena tantangan itu kita menemukan, kita lemah. Maka poinnya itu, mari kita kuatkan. Mari kita kuatkan bagian yang sisi-sisi kemampuan, kapasitas kita yang bisa memperlambat atau bisa menghambat, bahkan mengacaukan ketika tantangan datang. Mengacaukan visi yang kita kerjakan. Maka itu saya percaya bahwa studi memang penting bagi teman-teman. Kalau kemudian Tuhan tempatkan, Tuhan tempatkan kita untuk membangun bangsa ini dari sisi pendidikan, maka betul kemarin kata Mas Dedi itu ya, bahwa studi, ada pertanyaan bilang begini, dia bilang ini, ya tidak harus ke luar negeri. Bagi saya kalau ada kesempatan kuliahlah sampai luar negeri, perlengkapi diri supaya Tuhan visi itu bisa sempurna atau bisa lebih baik lagi kita kerjakan. Apalagi teman-teman masih muda, ya, masih semangat, masih kuat. Ya. Jangan ambil dalam negeri. Kemarin dia jelasin peringkat, ya, universitas di dunia. Sudah jelasin peringkat, kemudian kita disuruh kalau mau studi, ya tidak harus luar negeri. Saya bilang sama Mas Dedi, Mas, harusnya kemarin kamu bilang studilah ke luar negeri. Tapi ya, kalau tidak ada kesempatan ya dalam negeri. Tapi tolong dulu semangatnya untuk studi, perlengkapi dia. Beberapa adik KTB saya waktu di kampus di Kupang itu waktu mereka sharing mereka mau studi, itu kemampuan bahasa Inggrisnya tuh parah. Jadi saya bilang, ayo kalian kursus, kemudian datang bicara-bicara sama saya. Jadi dia kursus, dia ngomong kacau-kacau gitu. Saya bilang, tapi jangan ambil dalam negeri ya, kamu harus di luar negeri, di luar negeri. Mereka tes, itu ada beasiswa ADS yang kemarin disebut. Setelah mereka tes, mereka lulus. Setelah lulus, mereka harus dipersiapkan bahasa Inggris. Biasa kalau dipersiapkan di Bali atau Surabaya, untuk persiapannya bisa kalau Inggrisnya bagus 3 bulan, kalau kurang bagus 9 bulan. Nah adik-adik saya itu dapat berapa bulan? 9 bulan. Tapi mau dibentuk 9 bulan mulai dari belajar bahasa Inggris yang paling dasarnya. Tapi sekarang mereka di Melbourne University. Itu kalau kita lihat peringkatnya Melbourne University, itu Australian National University itu peringkat pertama, Melbourne peringkat kedua. Ada di Latrobe dan seterusnya. Jadi mereka kembangkan diri sedemikian rupa karena visi yang Tuhan kasih, mendidik ciptaan Tuhan yang lain biar lebih cerdas. Jadi perlengkapi diri. Saya pikir selain pendidikan, kita juga perlengkapi diri dengan aspek fisikal. Saya singgung tadi, ulur itu pasti kuat. Mentalitas, biasa dihina itu kuat. Tapi kalau saudara kuat, mari kita saling menghina. Orang itu kemarin Pak Victor Silayan bilang, ya biasalah kalau orang debat. Ya itu mungkin bagian. Kalau Tuhan panggil di bidang politisi, ya belajar terus berdebat.
Tapi jangan menghina. Debat kan debat yang akademik lah gitu ya kira-kira. Tapi belajar melengkapi diri. Kalau memang Tuhan tanam beban yang kemudian itu bisa menjadi tantangan, mari perlengkapi diri dengan baik. Jangan apa-apa sudah mulai memperlengkapi diri dengan berapa duit yang akan saya dapat, berapa duit. Itu bukan perlengkapan diri, itu mimpi jadi kaya cepat, bisa masuk penjara. Ya, tapi apa bagian yang Tuhan kasih? Ya? Kalau harus baru belajar ya, mengembangkan akademik silakan. Kalau harus mengembangkan aspek karakter silakan. Masuk dalam organisasi. Anak PMK ini terlalu baik-baik, bagus-bagus semua. Sekali-sekali masuklah di organisasi dalam tanda kutip ya, di GMKI yang agak sedikit urakan, dia belajar menatap perasaan. Sebenarnya suatu saat nanti dimaki-maki dalam politik pun, udah biasa. Nah stres, langsung koma, titik lagi. Nah itu bagian-bagian, mungkin bagian-bagian lemah kita yang perlu kita siapkan. Saudara, ini Nehemia mempersiapkan itu. Jadi kita memang berdoa, Tuhan tanam visi, kita kerjakan, tapi jangan lupa learning by doing. Kerja, belajar sembari bekerja, sembari memperlengkapi diri. Nah saudara, ini yang terjadi. Yang berikut, kondisi itu susah, lemah-lemah itu susah ya. Tapi kemudian Nehemia ini dengan begini, dia tempatkan, kemudian yang berikut, dia mengarahkan perhatian bangsa itu kepada Tuhan dan orang yang mereka kasih. Respons dia ya. Yang kedua, selain memposisi yang lama, ku amati semuanya. Jadi Nehemia ini, dia lihat dalam ketakutan, dalam cengkraman, tekanan, intimidasi itu dia lihat. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemerintah, para penguasa dan orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingat kepada Tuhan yang maha besar, dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumah. Soalnya saya tidak tahu ini ide dari mana dia kasih ini berperang. Kalau dikatakan bahwa jangan kamu takut, Allah kita dahsyat, oke, Tuhan dahsyat. Nah sekarang dia bilang berperang demi istri. Saya bayangkan kalau dia jangan takut, berperanglah demi bangsamu. Saya pikir ini akan sulit juga orang-orang mau berperang demi bangsa. Kita lemah kok. Tetapi kalau orang disuruh berperang demi orang-orang yang kau kasih, wah bagi saya ya, kalau harus berjuang mati-matian untuk orang yang saya kasih, saya berjuang. Saya bayangkan pada waktu Nehemia tenang dan dia bilang, jangan kamu takut dan seterusnya, dan kamu ingat Tuhan Allah, saya berperang untuk saudara-saudaramu. Maka yang masih bujang pasti lihat. Saya ingat saudara-saudara saya, bagaimana mungkin mereka diserang mati konyol? Ya, saya mau mati demi mereka. Maka yang bapak-bapak itu melihat istri-istrinya, oh engkau istriku yang kukasihi, aku mau berjuang demi kamu. Maka dilihat anak, wah ini anak laki-laki, anak perempuan. Ada orang tua bilang gini, kalau anak sakit, lebih baik papa atau mama yang sakit daripada anak. Saya bertahun-tahun baru dapat anak, 8 tahun lebih dapat anak sakit, ya. Anak laki, orang bapak kasih senangnya, orang timur yang senang anak laki. Kemudian sakit cukup lama, dan saya bilang kami bawa ke Bali untuk berobat. Saya bilang sama istri saya, kami akan melakukan represi untuk dia. Kenapa? Karena dia orang yang sangat kukasihi. Bahkan kalau ada, ya kalau istri saya sakit, saya bilang saya akan melakukan represi untuk dia, karena dia orang yang kukasihi. Ayah dan suami yang baik kan. Saudara, saya pikir demikian. Pada waktu tantangan itu besar, Nehemia rendah hikmat ya, Tuhan kasih. Dia pecah persoalan itu kepada anak-anak. Lu berjuang untuk diri sendiri, untuk anak, untuk orang-orang yang kasih, bahkan untuk rumah. Saudara, kadang hikmat Tuhan itu kita tidak sangka-sangka. Pemimpin yang berada di dalam kesulitan-kesulitan, Tuhan kasih dia cak, bilang itu. Karena yang respons mereka. Ya. Kalau kita lihat, saya tidak tulis ini. Respons mereka, mereka siap untuk berperang. Dan musuh kemudian hentikan.
So saya lihat di sini, mari kita tidak tahu kira-kira ancaman terlalu besar apa waktu mengerjakan visi ini. Tapi saya yakin ada kalau otak kita, kemampuan yang terbatas, ya, tidak mampu lagi berpikir. Kondisi lemah, perang saraf terus datang dari lawan, perang terbuka siap terjadi. Nehemia dapat ide, membawa persoalan itu ke masalah pribadi. Jalan itu strategi ini, mereka kembali semangat. Saudara, Tuhan luar biasa. Dia bukan saja memberi visi, menggerakkan orang mengerjakan, tapi di tengah-tengah persoalan itu dia menyertai. Dia menyertai. Sebagai orang yang memimpin atau pemimpin, ya, itu kalau orang lain yang dipimpin itu aneh, pemimpin yang sejati itu tidak boleh panik. Dalam kondisi terjepit, dia harus senang. Seperti Nehemia, dia mengamati keadaan, berpikir keras dan memberikan solusi. Bukan sebaliknya ketakutan dan melarikan diri. Ya. Tuhan memberi jalan yang baik. Ada lagu mengatakan, He will make a way where there seems to be no way. Ya. Ya, Tuhan itu baik. Dia buka jalan. Walau tanpa itu tidak ada jalan, hambatan yang besar, Tuhan membuka jalan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang yang berjuang demi visi dan misi dan mengandalkan Tuhan itu akan bebas dari persoalan. Tapi Dia berjanji Dia akan memberikan jalan keluar. Kita berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Karena itu pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar supaya engkau dapat menanggung. Itu Tuhan yang kita kenal, yang sembah, pemberi visi. Soalnya setelah aman sesaat, kembali lagi pergumulan berkadang. Kondisi aman, tapi tidak membuat mereka terus terlena. Yang terjadi ada strategi lanjutan mempertahankan diri dari tantangan musuh. Mari kita baca 16-23. 16-23. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju siang, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Setiap orang yang membangun pekerjaan dengan berikatkan pedang dan pada pinggangnya dan di sampingnya berdiri peniup sangkakala. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Saudara lihat di sini bahwa tantangan dari sisi menghina kemampuan, kemudian tentang ancaman fisikal, dan orang-orang yang dikasih akan terancam nyawanya itu lewat. Kemudian Nehemia ini
dengan hikmat Tuhan, dia mengatur ya, strategi lanjutan untuk mempertahankan diri dari tantangan musuh. Kalau saya tulis itu, dia terus mengerjakan visi dengan tekun sambil berjaga-jaga. Itu yang pertama. Ayat 4 sampai 16, ayat 21 dan 23. Jadi mereka tidak terlena, tapi melakukan pekerjaan sembari memegang tombak, perisai, panah, mengenakan baju sirah, dan para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ini mempertahankan, memberi terus semangat untuk kondisi yang bagus itu tetap terjadi. Itu pertama, terus mengerjakan, menekuni visi itu sambil sembari berjaga-jaga. Yang kedua, strategi lanjutan, saya tulis itu ya. Mereka bangun networking. Semalam saya sempat telat dikit, ada bicara juga tentang networkingnya. Membangun jejaring 409 yang saya lihat situ. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, kepada orang-orang pekerja. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapati kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi tembok itu begitu luas, mereka berjauhan. Bagaimana bisa satu kompak mengerjakan visi itu? Kan musuh banyak, persoalan, kesulitan, tantangan banyak sekali. Yang dikerjakan pun besar, karena itu tidak mampu. Maka ini hikmat orang dulu ya, networkingnya pakai tiup sangkakala. Jadi nanti kalau ada persoalan, peniup sangkakala dia ledakan ya, membantu. Ya, zaman canggih ini ya, networking. Waktu mengerjakan visi itu perlu ada kesatuan gerakan. Ada bagian-bagian ibarat negara di tembok, bagian-bagian bolong sana di bidang kesehatan, di bidang pertahanan, di bidang pendidikan, di bidang budaya, seni budaya, di bidang gender misalnya. Banyak hal dalam bangsa ini perlu dibangun, dan kita tidak bisa sendiri. Kita perlu membangun networking. Nehemia tahu bahwa persoalan itu bisa diserang dari sisi sana, dan ada bagian-bagian yang tidak siap. Maka kesatuan gerak itu perlu terjadi. Saling memberi informasi. Kalau dengar trompet kumpul, dengar sangkakala berbunyi datang dan bersiap. Jadi kesatuan dia menyatukan antara jarak proyek tembok yang bolong itu dengan bolong. Orang-orang bekerja menyatukan mereka dengan cara bunyi-bunyian itu trompet itu yang berjalan. Saya pikir kita semua bekerja ya, berjalan dalam visi perbaikan bangsa ini perlu networking yang jelas. Ya. Membangun bangsa ini tidak bisa sendiri. Bahkan dengan orang yang tidak percaya. Saudara, saya pernah berbicara dengan Pak Iman Santoso. Pak Iman Santoso itu orang yang di bidang teologi itu dia pembicara pernah staf perkantas juga. Dia sekarang bekerja di bidang sosial kebangsaan dulu. Pada waktu dia kasih pertemuan di Jawa Timur dulu, saya bertemu dengan dia. Dia cerita bahwa dia pernah bekerja sama dengan tokoh-tokoh politik yang media massa menulis tokoh-tokoh politik ini kacau. Terus saya tanya, Pak, gimana Pak bisa bekerja bersama-sama dengan orang seperti itu, sedangkan orang-orang demikian kita tahu mereka punya track record yang buruk. Terus dia bilang begini, you nggak bisa membangun bangsa ini dengan kekuatan you sendiri. You pakai komponen-komponen bangsa yang lain demi visi yang Tuhan berikan. Jadi kalau mereka ada di situ, bagian baiknya yang kamu pakai. Jadi pengaruh politiknya, lobby-lobbynya, itu mereka kuat di sana. Nah, sedangkan kita, saya nggak tahu kalian di mahasiswa sekarang. Dulu kami tuh alergi dengan orang-orang yang tidak setuju, misalnya sesama lembaga Kristen. Kita tahu sekarang. Dulu zaman saya dengan anak-anak yang KI aja, kita tuh rasa ekstrimnya kekudusan hilang. Jangan deket-deket kekudusan begitu. Karena kalau kami bergabung dengan mereka, rapat-rapat ya, mereka minum ya. Rapat mereka saling lempar askar dan seterusnya untuk marah gitu. Sekali kami lihat, waduh, nggak jadi.
Jadi semacam ada sekat pemisah di antara engkau dan saya, kira-kira begitu. Jadi kita adalah orang-orang yang berdoa, mereka orang-orang yang bekerja. Dan dikotomi itu saya berharap tidak lagi terjadi di antara kalian, tapi itu begitu kuat. Bahkan sampai Korintusan MK itu pun, kalau sudah ada MK ini, kita jadi sulit masuk. Itu baru menata masalah rohani. Kalau menata masalah bangsa ini, saya pikir kita harus keluar dari otak kita. Kita tidak bisa hanya berantas atau hanya PMK. Mari kita berpikir beyond the box. Lewat itu semua sekat-sekat yang menghambat. Kerja sama dengan orang tidak percaya. Ada bagian-bagian yang Tuhan akan pakai mereka untuk membantu. Nehemia ini Tuhan pakai atas sastra untuk membangun kembali, mengizinkan itu. Tuhan bisa pakai sekarang. Mari kita merentangkan pemahaman teologis, hati kita luaskan untuk mereka masuk demi kita yang leading, kita yang memimpin demi visi yang Tuhan berikan. Maka jejaring itu sangat penting untuk kita bangun. Karena pergumulan kita, pergumulan bangsa ini terlalu besar hanya untuk teman-teman roh fisik. Mari kita membangun jejaring lebih luas. Saya pikir pendahulu kita Pak Victor Silayan sudah membangun jejaring mantap. Saya pikir dia masuk di tim pemenangan Jokowi. Ya masuk bekerja sama dengan orang-orang lain. Idealisme tetap ada, tapi kerjasama perlu dibangun. Saudara, ini bagaimana mempertahankan kondisi yang ada, bagaimana terus memperjuangkan visi dan misi yang Tuhan berikan. Mari kita lihat pasal yang berikutnya, pasal yang kelima. Kita masih punya waktu. Ini jam benar. Oh iya, saya jam Indonesia Tengah ya, 10:30. Saya belum ganti. Mari kita lihat pergumulan dalam pasal yang kelima. Ini saja kita baca pasal, atau kita ikuti saja pasal 5 ayat 1 sampai 9. Ini sembari nanti ada di bagian di sini. Tantangan yang ada yaitu pergumulan yang terjadi dari dalam sendiri. Jadi tadi tantangan dari luar, Sanballat, Tobia dan antek-anteknya. Sekarang pergumulan bangsa itu. Jadi tanpa sadar mereka, Nehemia itu tidak mendeteksi persoalan yang ada. Itu sebabnya dia fokus pada penyerangan dan pembangunan tembok, tetapi yang terjadi orang-orang teman-teman sebangsanya itu mengadakan praktek-praktek ketidakadilan, maka kemiskinan itu terjadi. Kemiskinan karena praktik-praktik ketidakadilan. Hal ini tampak secara ekonomi, praktik-praktik ekonomi tidak berbelas kasihan dari orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin pada rakyat jelata. Itu pergumulan utama yang terjadi. Terus respons Nehemia ayat 1 kita lihat ya, pergumulan. Maka terdengarlah tuduhan keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Anak-anak lelaki dan perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Ada juga yang berteriak, ladang dan kebun anggur rumah kami gadekan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Teriak lagi yang lain, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak. Ada lagi bilang, sekarang walaupun kami saudara-saudara kami, anak-anak kami itu terpaksa, dengan terpaksa dimiliki oleh orang lain. Ini pergumulan yang luar biasa yang terjadi. Saya pikir Nehemia ini memang hidup terus-menerus bergumul ya dalam mengerjakan visi ini. Ini memang natur panggilan mengerjakan visi. Bersalah terus ya dari dalam. Ini persoalan yang saya pikir ini darurat. Ini harus diselesaikan juga dengan cepat. Maka cepat dan berlaku panjang permanen. Itu pada bagian respon Nehemia. Dia bilang, maka sangat
sangat marahlah aku. Ayat 6. Ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Dia marah dan dia berpikir masak-masak setelah itu. Ada orang yang marah itu tidak berpikir masak-masak, yaitu Sanballat. Ya. Pada waktu dia bangkit marahnya, dia tidak pikir, dia menghina asal-asalan. Ya. Tapi Nehemia setelah marah terhadap mendengar kabar-kabar itu, teriakan itu, maka dia berpikir masak-masak. Ayat 57. Maka dia mulai menggugat para pemuka dan para penguasa. Dia masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Dan seterusnya. Dia mengadakan sidang dalam jumlah yang besar, jemaah yang besar. Dia bilang lagi, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama. Ini dalam rapat yang bicara orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kamu. Mereka berdiam diri dan tidak dapat membantu. Jadi Nehemia walaupun dia berjuang, walaupun dia sama-sama pemimpin berjuang, ya, tapi dia tidak ewu-pekewu gitu. Dia tidak ada sungkan-sungkan gitu. Tidak enak loh, kita sudah berjuang sama-sama dengan visi. Ini kan ada kesalahan teman. Anda usah bicara loh ya. Nanti tidak enak ya. Kita sudah sama-sama badan pengurus, dia ada salah. Kita sudah sama-sama begini. Saya nggak berani ngomong ya. Dia nggak bisa begitu. Dia kuat rapat cepat. Karena ini masalah darurat dan harus diselesaikan. Dia dengan tegas dia bilang, kamu makan riba. Itu di dalam rapat, pemimpin pasti punya. Saya pikir banyak di antara yang buka merah, tunduk dan malu. Kamu jual bangsa lain. Jadi jual ke orang lain, nanti Nehemia beli kembali orang itu, orang Yahudi beli kembali masuk. Tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain dan musuh-musuh kita. Jadi dia tegas sekali. Jadi walaupun sama-sama mengerjakan visi, walaupun pemimpin-pemimpin itu berjasa, tapi jasa itu tidak menutup mata Nehemia untuk berani menegur dosa. Setelah dia menegur mereka dengan tegas dalam rapat itu, maka dia juga mengaku salah. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka. Jadi memang Nehemia sangat mungkin karena dia baru pulang, dia punya duit banyak punya ya. Kemudian ada yang meminjam, dia memberi, tapi tanpa sadar para peminjam itu tercekik oleh hutang. Bisa jadi karena mereka sudah meminjam lebih daripada satu orang. Jadi dia terhisap di dalamnya. Kami juga jadi yang wajar, tindakan wajar, tapi kemudian itu menyulitkan orang lain dan dia sadar sebagai pemimpin dia juga turut bersalah. Maka dia mengakui dia juga bersalah. Nah ini pemimpin yang besar. Dia ada salah juga, dia terlibat juga di dalamnya. Tapi sebelum dia mengaku salah, dia selesaikan dulu persoalan. Pada waktu persoalan itu, dia marah dan semua diam. Dia bilang gini, biarlah kamu kembalikan. Nah ini solusinya. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Jadi langsung cepat diselesaikan. Hapuskanlah hutang mereka. Jadi uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Semua hutang hapus. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam, menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Ya, ini suruh sumpah. Ini cara orang kuno pada waktu itu, cara orang Yahudi pada waktu itu tidak ada ini notaris buat perjanjian segala macam. Gitu ya. Jadi sumpah. Gitu. Kemudian ini kasih contoh. Jika ku kebas lipatan bajuku, sambil berkata, juga ku kebas. Juga ku kebas bajuku dan berkata, demikianlah setiap orang yang tidak mendapati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikian juga, demikianlah Tuhan. Ia dikebas dan menjadi hampa, dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-puji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji. Jadi cara yang Nehemia pakai pada waktu mereka sadar akan kesalahan mereka,
mereka sudah mencekik saudara mereka sendiri dengan hutang yang banyak, maka mereka marah, mengatasi persoalan yang cepat, kemudian caranya dengan pakai sumpah dan pakai ilustrasi. Ini begini loh kalian, kamu akan dikepas oleh Allah. Maka cara dia itu berlaku permanen. Jadi mereka sudah berjanji mereka tidak akan lakukan. Saya pikir ini cara respons menyelesaikan masalah yang sangat baik dari Nehemia. Ya, masalah itu tidak dibiarkan untuk berkembang. Kalau ini salah, selesaikan yang cepat dan tidak lagi boleh terjadi. Persoalan bangsa ini memang banyak, tapi salah satu yang membuat masalah itu terpecahkan secara permanen yaitu di dalam konstitusi. Kalau konstitusi berkata tidak, maka semua masyarakat harus ikut. Itu sebabnya menjadi perjuangan. Ya, kemarin Bang Daniel sharing hukum dan konstitusi menjadi perjuangan. Ya, kita juga bersama supaya kebijakan-kebijakan pembangunan yang membangun ataupun yang merusak menekan masyarakat itu harus diselesaikan dengan konstitusi, dengan undang-undang yang mengatur. Memperjuangkannya itu yang terlibat di dalam dunia politik, dan penyelesaian Nehemia itu permanen. Mereka berjanji mereka tidak lagi akan melakukan yang sama karena ada ancaman Tuhan akan mengibas mereka kalau mereka komitmen amin lalu memuji-muji. Saudara, administrator yang baik memikirkan dengan tepat penyelesaian masalah bukan sementara, tapi masalah yang diselesaikan itu harus permanen sehingga tidak lagi muncul masalah-masalah berikutnya. Saudara, yang terakhir itu menyenangkan sekali kedengaran. Ya, yang terakhir. Kesaksiannya dia tentang hidup, ya. tentang materi dia. Ini dia sisihkan kesaksian dia. Dia rela berkorban demi harta demi visi. Nehemia tidak matre, dia bilang ini. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32, ini 12 tahun. Ya. Sastra Raja Persia itu angkat dia 12 tahun. Dia dan saudara-saudaranya tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Di dalam bahasa Alkitab, bahasa sehari-hari itu dia pakai gubernur, penguasa wilayah Yehuda. Ya. Jadi mereka tidak mengambil hak dia sebagai bupati. Padahal pemimpin bupati-bupati sebelumnya atau gubernur sebelumnya itu memanfaatkan, akan membiarkan anak-anak buahnya menekan masyarakat. Rakyat itu ditekan. Nehemia itu tidak melakukan karya. Ini kuncinya. Dia takut akan Tuhan. Di ayat 15 dia digambarkan anak buah mereka merajalela atas rakyat, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Kembali dia melihat bahwa Allah yang mengutus dia itu Allah yang akan menghakimi dia dalam mengerjakan visi dan misi yang Allah percayakan. Itu sebabnya dia menjaga diri sedemikian rupa sehingga materi itu tidak mencemari hidup dia, visi dan misi yang dikerjakan karena dia takut akan Allah. Saudara sekalian, dia ini seorang pemimpin yang dalam tanda kutip ya sempurna. Maka Alkitab tidak salah mengizinkan tokoh ini tertulis dalam kitab. Perjuangan demi perjuangan dihadapi. Bahkan ketika membangun tembok, dia tidak diberi gaji. Ya. Kalau kita baca dia punya tamu banyak sekali yang datang. Dia harus kasih makan, ya. Harus membunuh binatang untuk makan daging bersama. Tapi dia tidak memakai kesempatan itu. Kondisi dia harus melayani tamu-tamu yang datang, yang menjadi tanggungan dari ayat 11. Yang disediakan sehari atas tabunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor ayam, ya, unggas ke bebek, ya. Bermacam-macam anggur, buah-buahan ada. Dan itu dengan berani-berani bersedia 10 hari. Namun semuanya itu aku tidak menuntut pembagian menjadi hak bupati. Jadi logistik bupati, ya,
Dia tidak pakai uangnya sendiri. Saudara, ini kesaksian Nehemia ini mau menjelaskan kepada kita bahwa inilah hamba Tuhan yang sejati. Dia tidak menjadi orang yang memanfaatkan jabatannya, apalagi mengalahkan cara untuk memperkaya diri. Bahkan dia adalah orang yang mengorbankan harta benda. Saya tahu bagi Nehemia dia cukuplah, karena Tuhan berkati dia cukup. Maka dia tidak mengambil bagian dari pekerjaan, keuntungan dari jabatan dia sebagai bupati untuk memperkaya diri. Cukup bagi dia. Nah, ini Nehemia, orang yang tidak diarahkan oleh materialistis, oleh materi. Dia tidak rakus. Ada orang-orang yang sudah punya kaya, ya, sudah punya segala sesuatu, tapi waktu dapat jabatan masih rampok loh. Saya heran. Mobil satu di gudang itu ya, di garasi mobil mewah puluhan. Heran. Nehemia cukup, berkat Tuhan sudah ada. Dia tidak lagi membangun posisi. Saya pikir kita perlu belajar bahwa ada saat kita mengatakan cukup untuk persoalan materi. Nehemia tidak berlebihan, dia cukup untuk berkat Tuhan. Ini pemimpin. Orang muda itu memang wajar cita-cita kaya. Perlu. Saudara jangan miskin-miskin, nanti bagaimana dukung pelayanan gitu ya. Perlu ada uang, perlu ada tabungan, perlu saving, perlu bangun rumah yang baik. Supaya kalau staf kunjungi ya ada kamar lah ya, kira-kira. Perlu ada rumah yang baik, ya sandang, pangan, papan. Perlu ada dana untuk kesehatan, perlu ada dana untuk pengembangan diri, perlu. Tapi ada satu saat engkau membatasi diri, cukup. Enough is enough. Supaya kita jangan digerogoti oleh materi sampai mata kita hijau, sampai kabur, tidak bisa melihat panggilan Tuhan yang hidup. Tidak bisa melihat visi yang Tuhan. Nehemia ini pasal 2 ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengerjakan visi yang Tuhan berikan mesti bebas dari persoalan. Tapi Tuhan itu berjanji Dia akan menyertai kita di dalam persoalan, walaupun secara akalia persoalan itu melampaui akal, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang melayani Dia dengan hati dan menjaga integritas di dalam membantu jabatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapak Saudari, terima kasih kami boleh belajar dengan dari hamba-Mu Nehemia ini, Pak. Kiranya ini menjadi teladan bagi hidup kami di masa muda kami, supaya visi dan misi yang Tuhan tanamkan di hati kami demi perbaikan bangsa ini kami terus kerjakan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah kesulitan, persoalan, tantangan yang ada. Ajar kami juga Tuhan untuk kemudian mengandalkan Tuhan, untuk kemudian mempunyai hati yang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan visi ini. Dan di tengah-tengah pergumulan yang ada, biar kami juga menjaga diri kami Tuhan, terus mengembangkan diri dan terus menjaga diri kami sampai hal-hal duniawi tidak menggorogoti visi dan misi yang Tuhan percayakan bagi kami. Mari Tuhan terus berbicara kepada kami semua supaya kami terus mendapat kemajuan di dalam hal-hal karakter, pembangunan karakter kami dan juga kerohanian sepanjang acara roh ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami.